Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, inni usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana atas nikmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat hadir di Masjid Ar-Rahman yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah Jumat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Beliau telah meninggalkan dua wasiat yang mana apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Wasiat itu adalah Al-Quran dan sunnah beliau. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sudah menjadi suatu keharusan bagi kita orang yang beriman bahwa kita harus memiliki rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kita kepada Rasulullah itu adalah suatu bukti kesempurnaan iman kita. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis, Rasulullah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya dari orang tuanya, dari anak-anaknya, dan dari manusia sekalian. Kaum muslimin, jadi mencintai Rasulullah melebihi dari apapun itu adalah syarat kesempurnaan iman kita. Bahkan mencintai Rasulullah melebihi dari cinta kita kepada diri kita sendiri. Dalam hadis yang lain disampaikan bahwa suatu ketika Rasulullah sedang bersama Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, aku mencintai engkau melebihi segala sesuatu kecuali diriku sendiri." Kemudian Rasulullah menjawab, "Tidak, demi zat yang diriku berada di tangannya, sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Maka waktu itu Umar menjawab, "Demi Allah, aku mencintai engkau melebihi cintaku kepada diriku sendiri." Kaum muslimin, para sahabat telah membuktikan bagaimana cinta mereka kepada Rasulullah melebihi apapun, bahkan melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Ketika hijrah ke Madinah, Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi tempat tidur Rasulullah untuk mengelabui orang-orang kafir yang hendak membunuh Rasulullah. Ali bin Abi Thalib rela menggantikan posisi tempat tidur Rasulullah meskipun resikonya dia bisa saja dibunuh. Kalau orang-orang kafir Mekah tidak membuka selimut dan melihat atau memastikan siapa yang ada di balik selimut itu, tentu Ali bin Abi Thalib langsung akan tertusuk oleh pisau yang sudah disiapkan untuk membunuh Rasulullah.
Tapi Ali bin Abi Thalib siap dengan risiko itu karena cintanya kepada Rasulullah melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Kemudian ketika perang Uhud, seorang sahabat bernama Thalhah bin Ubaidillah, ketika kaum muslimin terdesak dan mundur ke arah bukit, maka orang-orang kafir menargetkan Rasulullah dengan anak panahnya. Melihat situasi yang demikian, Rasulullah terancam, maka Thalhah bin Ubaidillah langsung berdiri di hadapan Rasulullah, menjadikan dirinya sebagai perisai, sehingga anak panah yang disasar kepada Rasulullah tidak sampai kepada Rasulullah, tapi mengenai Thalhah bin Ubaidillah. Abu Bakar menghitung pada waktu itu lebih kurang ada 70 anak panah yang menancap di tubuh Thalhah bin Ubaidillah, tapi karena takdirnya belum akan mati pada waktu itu, dia selamat. Dia tetap hidup. Sehingga Rasulullah mengatakan setelah itu, kalau kalian ingin melihat orang yang syahid tapi dia masih berjalan di muka bumi, dialah Thalhah. Thalhah tidak mendapatkan mati syahid, tapi dia sudah mendapatkan pahala mati syahid karena pengorbanannya yang demikian. Itulah sahabat Rasulullah yang telah membuktikan cintanya kepada Rasulullah melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Nah, bagaimana dengan kita umat akhir zaman? Bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah melebihi cinta kita kepada apapun, bahkan kepada diri kita sendiri? Sementara Rasulullah tidak lagi bersama kita. Caranya adalah kita harus mendahulukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dibandingkan menuruti nafsu diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Dalam surat Al-Ahzab ayat 6 Allah berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya dan ibu-ibu mereka. Inilah yang Allah tegaskan. Kalau kita benar-benar orang yang beriman, maka kita harus mendahulukan Rasulullah dari apapun. Tapi kaum muslimin, ketahuilah, sebelum kita mencintai Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah lebih dahulu mencintai kita. Sebelum kita ada sebagai umat akhir zaman ini, beliau telah dahulu mencintai umatnya, baik yang hidup bersama beliau maupun yang hidup di akhir zaman ini. Sebagaimana yang khatib bacakan tadi di awal, yaitu surat At-Taubah ayat 128, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah berat rasanya membayangkan umatnya dalam keadaan penderitaan, baik penderitaan di dunia, apalagi penderitaan di akhirat. Itulah yang beliau pikirkan selalu. Sampai akhir hayatnya beliau mengucapkan, ummati teringat akan umatnya. Bagaimana umat beliau nanti setelah beliau meninggal? Apakah mereka akan tetap berada dalam keselamatan atau justru mereka berada dalam kecelakaan? Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Maka bagi kita yang ingin berada di dalam keselamatan, maka syaratnya adalah keimanan, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah adalah orang yang penyantun dan penyayang terhadap umatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Di dalam surat Ad-Duha ayat 6 Allah berfirman, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha." Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Dan sungguh kelak Allah akan memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Ini kata Allah kepada Nabi Muhammad, bahwa Allah akan memberikan karunia-Nya sehingga Nabi Muhammad menjadi puas. Apa yang membuat Nabi Muhammad menjadi puas? Para ulama sebagian mengatakan bahwa yang membuat Nabi menjadi puas adalah ketika umatnya berada di dalam keselamatan. Ketika kita umatnya nanti bisa masuk surga bersama beliau, itulah yang akan membuat Rasulullah menjadi puas. Sehingga ini janji Allah kepada Rasulullah dan kepada umatnya, bahwa umat Nabi Muhammad nantinya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, mari kita jaga iman kita. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, sehingga kita mendapatkan keselamatan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Karena umat Nabi Muhammad semuanya akan masuk surga. Kalau banyak dosa, tentu dia akan dimasukkan dulu ke dalam neraka, dibersihkan dulu di neraka. Tapi setelah dia bersih, selama dia tidak melakukan dosa syirik, mempersekutukan Allah, maka nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kaum muslimin, tentu kita berharap kita tidak akan mampir dulu ke surga, ke neraka, maaf. Karena siksa di dalam neraka itu sangat pedih. Kita ingin langsung masuk ke dalam surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau memang kita mencintai Rasulullah, maka ada beberapa tanda, ada beberapa bukti yang harus kita tunjukkan kalau kita memang mencintai Rasulullah. Apa buktinya? Yang pertama adalah kita sering menyebut namanya, atau kita suka mendengar namanya disebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Kalau kita mencintai seseorang, maka kita suka mendengar namanya disebut, atau kita sering menyebut namanya. Bahkan kalau kata orang Minang, ketika namanya disebut, tasiruk di dado. Ketika kita mendengar nama orang yang kita cintai itu disebut. Begitu juga kalau kita mencintai Rasulullah. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, maka tasiruk di dado kita, nama Rasulullah disebut. Kemudian kita sambung dengan membaca sholawat kepada beliau. Maka bukti cinta yang pertama ini, kita rajin mengucapkan sholawat, menyebut nama beliau. Dan apabila nama beliau disebut, kita sambung pula dengan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan Rasulullah mengatakan, orang yang pelit itu adalah, yaitu orang yang apabila disebutkan namaku di dekatnya, dia tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Itu bukti cinta yang pertama. Yang kedua, kalau kita mencintai seseorang, maka kita menyukai kata-katanya, kita menyukai perkataannya, dan kita akan berusaha untuk menuruti perkataannya. Nah, begitu jugalah kalau kita mencintai Rasulullah, kita suka dengan perkataan Rasulullah, kita suka dengan pesan-pesan yang beliau sampaikan, dan kita berusaha untuk mengamalkan apa yang beliau inginkan untuk kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah kita rindu untuk bertemu dengannya.
Sudah suatu yang lumrah bahwa kalau kita mencintai, maka kita rindu kepada orang yang kita cintai itu. Kalau kita mencintai orang tua kita, kita rindu bertemu dengan orang tua kita. Suatu saat anak-anak kami mungkin akan hidup berpisah dengan orang tua. Entah itu pergi menuntut ilmu ke tempat lain, atau bekerja di tempat lain, atau berkeluarga di tempat lain. Dan ketika jauh itu, kita rindu untuk bertemu, untuk pulang menemui orang tua kita. Kenapa? Karena ada cinta di hati kita kepada orang tua kita. Seorang ayah misalnya, dia rindu untuk pulang menemui keluarganya karena dia cinta kepada istri dan anak-anaknya. Nah, begitu juga dengan cinta kita kepada Rasulullah, maka ada kerinduan di hati kita untuk bertemu dengan Rasulullah. Tapi kaum muslimin, ketahuilah bahwasanya sebelum kita rindu kepada Rasulullah, Rasulullah sudah lebih dahulu merindukan kita. Sebagaimana yang disampaikan beliau dalam hadisnya, aku rindu ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku. Kemudian sahabat bertanya, bukankah kami saudara-saudaramu, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kalian adalah para sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku, walaupun mereka belum berjumpa denganku. Jadi Rasulullah rindu dengan saudara-saudaranya. Siapa itu saudara-saudaranya? Orang-orang yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi dia beriman kepada Rasulullah. Kalau orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah itu adalah para sahabat beliau. Sedangkan orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan beliau, itulah kita-kita ini, manusia-manusia akhir zaman, yang mana kita sudah jauh dari Rasulullah. Beliau tidak lagi bersama kita, tapi kita beriman kepada beliau. Kitalah yang dirindukan oleh Rasulullah itu. Kaum muslimin, bagaimana kita untuk melepas kerinduan kita kepada Rasulullah? Bagaimana caranya supaya kita bisa bertemu dengan Rasulullah sementara beliau tidak lagi bersama kita? Maka satu-satunya cara adalah kita harus masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kalau kita masuk ke surga Allah, maka kita akan bertemu dengan orang yang kita rindukan itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah dapat terus kita tanamkan, kita jaga, dan kecintaan kita itu, kerinduan itu dikabulkan oleh Allah dengan bertemunya kita nanti di surganya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.